Setelah ditemukan di Jambi, bocah berusia 4 tahun yang jadi korban penculikan dipertemukan dengan orang tuanya. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 27 warga negara Cina, 6 diantaranya wanita, diamankan polisi karena kasus penipuan online. Bocah perempuan ini disambut penuh keharuan oleh pihak keluarga. Usai menjalani pemeriksaan kesehatan, Kapolrestabes Makassar, Kombes Polisi Arya Perdana menyerahkan secara resmi korban kepada pihak keluarga. Air mata tak terbendung setelah orang tuanya memeluk korban. Semuanya, semua jajaran Polri dan sosial media enak. Terima kasih banyak semuanya, anak kami kembali, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, sudah. Ya. Sebelumnya, korban ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi setelah polisi menelusuri rekaman CCTV dan mengembangkan informasi di lapangan. Korban hilang dari kawasan Taman Pakui Sayang saat sedang menemani ayahnya berolahraga. Dalam penyelidikan, korban dibawa seorang perempuan bersama 2 anak lainnya. Korban dijual kepada jaringan sindikat perdagangan orang dengan harga sekitar 3 juta rupiah. Pelaku penculikan akan dirilis Polrestabes hari ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Polisi melakukan penggerebekan sebuah rumah mewah yang dijadikan tempat penipuan online atau scamming di Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Polisi mengamankan 27 warga negara asing asal Cina yang diduga terlibat dalam kegiatan penipuan online. Modus operandi para pelaku berpura-pura menjadi anggota kepolisian Cina untuk melakukan penipuan terhadap warga negara Cina yang berada di Indonesia. Korban umumnya merupakan orang tua atau lanjut usia yang dihubungi melalui telepon dengan nomor yang terlihat seperti nomor resmi kepolisian Cina. Uang hasil kejahatan ditransfer ke rekening penampung dan dikonversi menjadi aset kripto. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti 118 unit handphone, 19 unit iPad dan 16 unit iPad mini, 3 unit laptop dan 1 printer. Ke-27 warga negara Cina ini akan dideportasi keluar dari wilayah Indonesia. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Pendinginan oleh PMK sektor. Sebuah rumah hangus terbakar karena ulah seorang pemuda. Pria yang bernama Agus diduga depresi dan nekat membakar rumah orang tuanya yang terletak di Jalan Kalialang Baru, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Saat kebakaran diketahui adik iparnya dan sontak meminta pertolongan. Petugas pemadam yang datang langsung memadamkan api, namun nahas rumah sudah rata dengan tanah. Usai membakar, pelaku pun melarikan diri dan masih dalam pengejaran polisi. Pelaku sudah 2 kali nekat membakar rumahnya sendiri. Alasan pelaku melakukan pembakaran karena depresi terlilit utang. Kini Polsek Gunung Pati Semarang menyelidiki kasus ini dan memburu pelaku. Sebuah kedai kopi ambruk diterjang angin kencang saat hujan deras mengguyur kawasan Sidoarjo. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ya Allah. Awas listrik. Awas listrik. Atap sebuah warung kopi di Desa Kepuh, Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ambruk. Para pengunjung warung kopi ini berlarian untuk menyelamatkan diri lantaran takut tertimpa. Atap gedai yang terbuat dari baja ringan itu diduga tak kuat menahan terpaan angin kencang saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Hujan dan angin kencang yang melanda Sidoarjo Utara ini juga merobohkan sejumlah pohon di Kecamatan Waru dan beberapa rumah milik warga juga rusak. Kerusakan umumnya terjadi di bagian atap. Angin kencang itu
tiba-tiba warkopnya itu ambruk. Tak lihat bahannya itu dari galvalum. Itu anginnya kencang atau bagaimana, Pak? Kencang sekali sampai ada di sana itu ada pohon-pohon banyak yang tumbang. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta News melaporkan. Awas, awas, listrik. Kejadian perahu karet arem jeram. Inilah detik-detik perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu Polindra mengalami kecelakaan saat melakukan rafting di Sungai Cimanuk, tepatnya di sekitar Bendungan Karet Bangkir, Kecamatan Loh Bener, Kabupaten Indramayu. Terlihat perahu terombang-ambing akibat derasnya arus sungai. Tak lama kemudian, perahu karet terbalik setelah menerabas arus deras. Warga sempat berteriak memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Warga pun berupaya mengevakuasi satu persatu mahasiswa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dari ke-7 mahasiswa, 5 orang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya masih belum ditemukan. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 mahasiswa yang tenggelam di Sungai Cimanuk. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Sebuah rumah mewah di Bintaro, Jakarta Selatan hangus terbakar. Sempat terdengar ledakan yang diduga dari kebocoran tabung gas. Kamera amatir merekam peristiwa kebakaran di sebuah rumah mewah di Jalan Cempaka 2, Bintaro, Jakarta Selatan. Petugas damkar yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga berusaha memadamkan api. Sebelum api melumat badan rumah, diketahui sempat terjadi ledakan yang diduga berasal dari dapur. Berarti kebocoran tabung gas, Pak ya? Iya, tabung gas katanya kebocoran. Berapa kali ledakan, Pak? Yang ledakan itu yang bunyi suaranya 1 kali. 1 kali aja, Pak ya? Iya, yang bunyi dua itu pas itu besar, pas api besar gitu. Meski belum diketahui penyebab pastinya, namun dugaan sementara berasal dari tabung gas. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dijinakan setelah petugas menerjunkan 10 unit mobil pemadam dan 43 personil. Dari Jakarta, Helmi Sanyabate News melaporkan. Sepeda motor menabrak mobil hingga terpental dan mendarat di kap mesin. Sementara sebuah mobil tercebur ke kali diduga akibat sopir mengantuk. Warga Kabupaten Bangkalan dikagetkan dengan insiden kecelakaan yang melibatkan sepeda motor Matic dengan mobil jenis minibus di Desa Galis, Bangkalan, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat motor terlempar ke atas dan mendarat di atas kap mesin minibus. Menurut polisi, insiden berawal saat minibus berjalan dari arah barat. Saat tiba di TKP, mobil hendak belok ke sebuah gang yang berada di sebelah jalan. Pada saat bersamaan, melaju kencang sepeda motor Matic dari arah berlawanan yang dikendarai seorang remaja putri di bawah umur. Karena jaraknya terlalu dekat, tabrakan tidak bisa dihindari. Akibat insiden ini, pengendara motor terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara pengemudi mobil hanya mengalami luka ringan akibat pecahan kaca. Insiden laka lantas ini pun kini masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Sahrawi Ainus melaporkan. Mobil yang dikemudikan seorang wanita tercebur ke kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora. Peristiwa ini bermula saat mobil melaju dari arah Jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora hilang kendali sehingga tercebur ke kali. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol saat berkendara. Setelah berhasil keluar dari mobil, pengemudi dibawa oleh rekan-rekannya. Bareng terjun tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum sampai jebur orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Kecelakaan ini ditangani kepolisian unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan.